Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada yang terhormat Bapak Agung Riyadi Eskom Mkom dan kepada yang terhormat teman-teman mahasiswa Universitas Siber Asia. Perkenalkan, nama saya Nurjana dari Program Studi Manajemen. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil proposal kami sebagai syarat untuk mengikuti ujian tengah semester atau UTS. Proposal kami yang berjudul ICT Literasi Optimalisasi Pembelajaran Digital di LPK Modern. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama saya sendiri Nurjana, yang kedua Kenny Sutanto, yang ketiga Erajif Hadi, dan yang keempat Ramadhani Sukma. Mari kita mulai. Latar belakangnya, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ICT telah mendorong LPK untuk bertransformasi dengan mengadopsi sistem pembelajaran modern seperti absensi wajah, proyektor, sistem suara, serta metode pembelajaran audio. Tantangan utama kini tidak lagi terletak pada keberadaan teknologi itu sendiri, tetapi pada bagaimana cara mengoptimalkan penggunaan agar benar-benar meningkatkan efektivitas dan kualitas proses belajar. Dengan memiliki kemampuan literasi ICT yang baik, para pengajar dan peserta didik dapat menggunakan teknologi sebagai alat interaktif yang mendukung pembelajaran yang lebih cerdas dan efisien. Proposal ini disusun dengan tujuan untuk mengembangkan serta memperkuat penerapan literasi ICT di LPK, guna menciptakan metode pembelajaran yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan era industri 4.0. Rumusan, tujuan, dan manfaat. Rumusan masalah itu terdiri dari yang pertama, optimalisasi ICT literasi, tingkatkan efektivitas pembelajaran. Yang kedua, peran instruktur dan peserta memaksimalkan fasilitas digital. 3. Faktor pendukung dan penghambat ICT di LPK. Tujuannya, yang pertama, identifikasi pemanfaatan teknologi LPK. Yang kedua, strategi optimalisasi ICT pembelajaran. Yang ketiga, budaya kerja digital. Adapun manfaatnya, manfaat secara teori yaitu memperkaya literatur pendidikan non-formal. Sedangkan manfaat secara praktek yaitu merekomendasikan peningkatan LPK. Pembelajaran digital ada definisi, karakteristik utama, dan juga inti materi singkat. Definisinya, integrasi teknologi informasi dan komunikasi atau ICT sebagai media utama dalam proses belajar mengajar. Karakteristik utamanya yaitu interaktif, multimodal, fleksibel, berbasis data, kolaboratif, dan personalized. Inti materi singkatnya, menurut Jatmoko et al., pembelajaran digital membuat interaksi lebih fleksibel, berbasis data, dan mendorong kemandirian belajar. Menurut Yali and Hong 2025, literasi digital meningkatkan efektivitas karena membantu pengajar dan peserta menggunakan teknologi secara produktif dan bertanggung jawab. Menurut Zervas dan Stakias 2024, teknologi digital meningkatkan efisiensi keterlibatan belajar dan memudahkan kolaborasi berbasis proyek. LPK modern. Definisinya yaitu lembaga pelatihan berbasis kompetensi yang memanfaatkan teknologi digital untuk memenuhi kebutuhan industri 4.0. Kebutuhan industri 4.0 itu sendiri adalah interaksi digital dalam kurikulum agar lulusan adaptif terhadap perkembangan teknologi dan pasar global tahun 2023 dan transformasi budaya belajar menuju sistem berbasis data yang kolaborasi. Menurut Permenaker atau Peraturan Kementerian Tenaga Kerja Nomor 11 Tahun 2019, meningkatkan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan dan sertifikasi berbasis kompetensi. Dampak penggunaan teknologi antara lain, yang pertama, meningkatkan efisiensi pembelajaran, yang kedua, meningkatkan keterlibatan peserta, yang ketiga, meningkatkan kepuasan hasil belajar yang meningkat melalui simulasi interaktif. Strategi optimalisasi. Desain instruksional
yaitu atau ADI atau SEM, untuk pembelajaran yang terstruktur dan sesuai kebutuhan peserta. Yang kedua, platform digital atau LMS yang sering kita gunakan saat ini untuk kuliah di Unsia, dan blended learning. Bisa menggunakan aplikasi Moodle, Google Classroom untuk materi, tugas, monitoring, atau umpan balik berbasis data, dan kombinasi tatap muka atau daring untuk fleksibilitas dan peningkatan interaksi. Pelatihan kompetensi instruktur, penguatan literasi digital agar mampu membuat konten digital yang menarik dan efektif. Mungkin konten-konten tersebut bisa kita share melalui TikTok, YouTube, ataupun Instagram. Learning Analytics, evaluasi berbasis data untuk memantau keterlibatan peserta dan perbaikan yang berkelanjutan. Tantangan dan solusi. Kami memiliki tantangan di antara lain infrastruktur atau internet yang terbatas, kompetensi digital instruktur peserta belum merata, yang ketiga motivasi dan kemandirian belajar masih sangat rendah. Dan kami juga memiliki solusinya. Solusinya antara lain integrasi R untuk simulasi keterampilan teknis, pelatihan literasi digital berkala, project based learning untuk meningkatkan keterlibatan, dan monitoring dan dukungan teknis online. Kerangka pemikiran, yang pertama infrastruktur teknologi, yang kedua kompensasi digital, yang ketiga desain pembelajaran, sehingga menghasilkan sinergi atau LPK efisien dan inovatif. Metode penelitian, yang pertama dengan pendekatan yaitu kualitatif deskriptif atau menggali pengalaman dan praktek menggunakan ICT. Lokasinya tentunya di LPK modern. Insya Allah kami akan memilih di LPK Miraino Hasijaya. Untuk subjeknya, instruktur, staf administrasi, dan staf peserta pelatihan. Untuk data, observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Desain instruksional, reduksi data, penyajian data, kemudian penarikan kesimpulan. Untuk keabsahan, triangulasi sumber dan metode. Outputnya berupa literasi ICT, targetnya 80 peserta, statusnya masih proses, kemudian modul digital, targetnya selesai, statusnya tercapai, e-learning 1 semester, statusnya masih proses. Jadwal. Untuk jadwal kami adakan sekitar bulan 1 sampai dengan bulan 6. Untuk step awalnya kita observasi dulu, kemudian step kedua implementasi, step ketiga itu evaluasi. Terima kasih. Demikian proposal ini yang dapat saya presentasikan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami dari kelompok 5 Manajemen Unsia tahun ajaran 2025-2026. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.